Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Desi Sofiana dari Prodi PGMI 1C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang bertema implikasi dan implementasi dalam filsafat ilmu. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian implikasi dalam filsafat ilmu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan. Dengan demikian, implikasi filsafat ilmu dalam pendidikan adalah keterlibatan filsafat ilmu dalam mengembangkan pendidikan. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanah ilmu adalah materialisme, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Di sini akan dijelaskan konsep dasar filsafat ilmu dalam umum ideologis. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh. Yang kedua, hakikat realistis. Yang ketiga, hakikat manusia. Menurut para filsuf idealisme, bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Yang kedua adalah alihan-alihan filsafat pendidikan. Yang pertama adalah filsafat pendidikan progresisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Progresisme bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Di sini ada kelebihan filsafat pendidikan progresisme. Yang pertama, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Yang kedua, siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pernyataan yang timbul di awal pembelajaran. Dan yang keempat, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di masyarakat luas. Dan kekurangan filsafat pendidikan progresisme adalah: 1. Mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi di sekolah tersebut. Kedua, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Siswa memilih aktivitas sendiri. Yang ketiga, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-disiplin dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Yang kedua, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Sedangkan idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Kelebihan filsafat esensialisme adalah: esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek mater ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek mater yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dan peradaban barat. Esensialisme berpendapat bahwa
perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Kekurangan filsafat esensialisme adalah, menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengkoordinasi siswa dan menyampingkan kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk diduga dan ditiru. Yang ketiga, filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme. Aliran perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Kelebihan filsafat perennialisme adalah dapat terpercaya asas pendudukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Yang kedua, pendidikan ditekankan pada kebenaran absolut yang bersifat universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Yang ketiga, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains, di mana untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Kekurangan filsafat perennialisme adalah pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Perennialis kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka perubahan banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakaturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Fokus perennialis mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai eksistensialisme pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk menjadikan masalah menjadi konkret karena adanya manusia dan dunia. Menurut Sartre, eksistensialisme yaitu filsafat yang memberi penekanan eksistensi yang mendahului esensi. Dengan adanya eksistensi ini akan penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret dengan metode fenomenologi. Di sini akan dijelaskan kelebihan eksistensialisme. Menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Kedua, memberi semangat dan sikap yang dapat diterapkan dalam usaha pendidikan. Kekurangan eksistensialisme adalah sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Yang kedua, penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Masuk dalam ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian implementasi filsafat ilmu dalam pendidikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya. Agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya, dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Dan dalam filsafat pendidikan inilah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Yang kedua adalah implementasi terhadap pendidikan. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-masalah pendidikan, sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik pendidikan.
Idealisme sangat konkret dengan tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Tujuan pendidikan. Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi dalam diri siswa. Mengingat bakat manusia itu sangatlah berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan kemanusiaan. Yang keempat, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis, di mana pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi dan objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang tertera pada hal tersebut, agar supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Yang kelima adalah metode pendidikan. Yang keenam, peran guru dan siswa. Guru dalam sistem pengajaran kepribadian yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai guru adalah personifikasi dari kenyataan si anak didik. Yang kedua, guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Yang ketiga, guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Dan guru haruslah menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh para murid. Yang kelima, guru menjadi teman dari para muridnya. Yang ketujuh, guru harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar. Kedelapan, guru harus bisa menjadi idola para siswa. Yang kesepuluh, guru harus beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan para siswanya. Guru harus menjadi pribadi yang komunikatif. Guru harus mampu mengapresiasi terhadap subjek yang menjadi bahan ajar yang diajarkannya. Tidak hanya murid, guru pun harus ikut belajar sebagaimana para siswa belajar. Guru harus merasa bahagia jika anak muridnya berhasil. Guru haruslah bersikap demokratis dan membanggakan demokrasi. Dan guru harus mampu belajar bagaimanapun keadaannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dari pengucapan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.